bijaksana sini, harus bijaksana. Jangan sana sini ya. Bijaksana sini itu bagaimana? Ini dakwah atau gimana itu gitu? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Saputra. Kembali lagi kita di podcast kepada MUI itu dengan tema pada MUI pacaran. Di samping saya, di sebelah saya ada materi kita yang luar biasa, yang insya Allah banyak pengalamannya dan banyak motivasinya. Ahi, coba perkenalkan nama Ahi dan apa pengalaman Ahi lagi itu, latar belakang Ahi lagi itu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Senudi, sarjana ekonomi. Alhamdulillah saya baru selesai tahun lalu dan sudah di tahun ini di Universitas Islam Sumatera Utara, tepatnya di Kota Medan, sesuai yang dibilang moderator tadi. Kemudian saya juga melanjutkan studi S2 di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan jurusan yang sama, yaitu jurusan ekonomi syariah. Kemudian pengalaman, Terakhir mau pengalaman pengalaman kehidupan bagaimana itu, kehidupan akhir kami mau memulai itu. pengalaman saya berorganisasi terutama di kampus ini, pernah diamanahkan sebagai ketua HMPS atau HMJ yang itu terkenal di ekonomi syariah pada tahun 2022 sampai 2021 sampai 2022. Kemudian juga setelah itu saya diamanahkan sebagai ketua umum KDM yang hari ini kita melaksanakan podcast pada periode 2022-2023. Dan juga setelah amanah selesai, saya diamanahkan lagi sebagai ketua GPM Sumut Generasi Pemuda Muslim Indonesia Sumatera Utara sampai periode 2029. Perjalanannya 5 tahun insyaallah, dan itu akan kita tanggung jawabin dengan sebaik-baiknya. Belum juga alhamdulillah juga hari ini kita akhirnya diamanahkan untuk mengelola PT Umroh sebagai kepala cabang, dan itu tidak jauh dan tidak bukan karena kita ikhlas dalam berorganisasi dan berbuat untuk umat. Luar biasa. Tadi Ani dengar sempat Ahi mengatakan Ahi pernah menjabat jadi ketua umum UKDM itu periode 2022-2023 gitu. Pengalaman Ahi sendiri selama menjadi pengurus gitu atau ketua umum ya Ahi ya, selama menjadi ketua umum, apa sih masalah-masalah yang dihadapi Ahi selama menjadi ketua umum di UKDM itu? Ahi coba jelaskan itu. Baik, bervariasi ya dalam mengelola atau menjalani roda kepemimpinan ketika ber-UKDM. Dulu memang sempat kita tegaskan bahwa larangan pacaran itu sangat kita ketatkan ya. Ya begitu pun ada juga yang coba-coba berbuat ya. Artinya kan ketika larangan dibuat ada konsekuensi yang harus kita terima. Konsekuensinya apa? Kita harus siap sebagai pemimpin itu dibenci oleh orang apa? Orang-orang yang ingin melanggar akan larangan tersebut. Dan kita akan disenangi, akan disukai oleh orang-orang yang memang sejalan dengan kita gitu. Tapi begitu pun sebagai manusia yang terus mengevaluasi diri, kita tidak takut dengan akan kebencian itu. Karena kenapa? Kita menegakkan kebenaran untuk kemaslahatan umat gitu, untuk kemaslahatan bersama.
Karena Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jelas ya, wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu dekatkan pada zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Kalau kita mentafsirkan ayat ini, di sini ada kata la. Di sini la itu la nahyin, la melarang, bukan la nahyin menidakkan. Kemudian setelahnya itu takrobu. Takrobu itu jamak untuk semuanya, maksudnya jangan mendekati. Dalam pertanyaan kita bilang tidak boleh pacaran dalam berorganisasi seperti itu. Kemudian itu pun ya ada juga yang memang ya, kita bilang bandel lah, ngeyel, kita bilang ngeyel. Dan itu kita takutin orang-orang yang ngeyel itu. Bahkan kalau kita gimana caranya yang ngeyel itu ikut di alur kita gitu. Karena kita yang punya roda, kita yang punya kuasa, dan kita yang punya kepemimpinan itu gitu, amanah itu. Karena tanggung jawab semua itu tanggung jawab untuk umum. Oke, yang ahli bilang menegaskan wala taqrabul zina itu. Ini tertarik nih ahli. Banyak nih yang orang tahu nih artinya wala taqrabul zina, dan jangan engkau mendekati zina. Tapi banyak sebagian orang itu yang mendekati zina ahli. Tapi di UKDM sendiri ahli selama di organisasi pasti banyak yang kita ahli. Gimana respon ahli selama ahli jadi ketua umum? Pas banyak kedapatan hal gitu. Apakah ahli bina atau binasakan gitu? Nah, kan ada yang bilang kata-kata kalau tidak bisa dibina, dibinasakan, atau ada segmen lain dari ahli sendiri, segmen lain itu. Menarik nih. Kalau nggak bisa dibina, dibinasakan, apa sih? Itu hampir kalau nggak bisa dibina, dibinasakan. Tapi itu pun jangan langsung dibinasakan. Dan tidak semua orang itu sami'na wa ta'na ya, atau sam'an wa ta'atan. Tidak selalu mendengarkan, tidak menasihati. Kadang dia dengar aja perkataan kita, tapi dia tidak mau mengikuti, tidak mau taat gitu. Tinggal lagi kalau dia udah sam'an atau sami'na tadi, gimana respon kita, caranya itu dia itu taat dengan perintah kita, kemudian taat dengan aturan yang kita buat gitu. Pendekatan-pendekatan yang harus kita gali ya, pertama pendekatan emosional, kemudian kita juga kalau bisa ya kita bisa panggil secara empat mata, kita tanya apa penyebabnya bisa melakukan hal tersebut ya, terutama dalam pacaran tadi kan. Jangan semena-mena kita tiba-tiba kita keluarkan atau kita bilang nggak usah kawan dia. Itu larangan-larangan yang sebenarnya tidak baik bagi kita dan bagi dia juga gitu. Jadi dia merasa terasingkan. Gimana caranya itu, orang-orang yang melakukan pacaran itu melalui juga dia namanya ada kaderisasi, dipanggil gitu, dipanggil kaderisasi, kita evaluasi, kemudian kita pertanyakan apa yang terjadi, dan kita tanya benar enggak kegiatan-kegiatan yang mengarah ke sana, misalnya pacaran segala macam. Karena dalam Quran juga kita harus sabar juga, jangan semena-mena dapat berita ketua umum ini ada anggota ini, jadi terus kita bilang menjas, betul dia seperti itu. Kita harus sabar gitu. Kita yang menyampaikan berita itu melanggar kita, jadi kita pecah. Jangan sampai kita mau dipecah orang. Cukuplah orang lain yang terpecah, tapi jangan kita yang dipecah-pecah seperti itu. Dari tabayun ya ahli. Banyak nih ungkapan-ungkapan diri ahli. Misalnya ini ada ya ahli, ada yang bilang itu pacaran itu ahli, misalnya kepengurusan ahli gitu. Tuh itu ada yang pacaran itu, gimana itu gitu? Masa belum ada yang pacaran itu? Ini dakwah atau gimana itu gitu? Jadi respon ahli lah gitu untuk mengatasi hal seperti ini. Jadi dia kata, aku gak pacaran, ahli lah kan pacaran, tapi dia pacaran, mana ahli ini dalam kepemimpinan? Tapi pasti akan dipertanyakan kepemimpinan ahli itu gitu. Kalau ahli lah gimana? Oke. Sebenarnya itu kita ya jangan sampai
suka menindas secara langsung ya, maksudnya kayak ada sampai tadi di pacaran kita mendengarkan enggak. Watawa sobil hak, watawa sobil stop. Kita beri dulu nasihat dia, kita nasihati tentang kebaikan, tentang kebenaran. Kemudian kita juga menasihati harus sabar gitu. Kalau memang dia melakukan hal yang ajaran yang aku sampaikan tadi lah gitu kan, yang memang dengan bukti nyata, kemudian ada yang menyampaikan juga gitu. Ya konon lagi kalau memang dia tidak berbuat gimana? Nah, itu kan hanya dari kita kan, hanya cibiran-cibiran orang yang tidak harus kita dengar semuanya gitu. Tinggal lagi tabarin tadi, tabarin kita harus panggil, harus karena gini loh, kita kumpul rame dengan kumpul berdua itu berbeda. Mungkin kalau rame dia tidak mau mengaku kesalahannya, tapi kalau mungkin berdua kita ngomong berdua. Tapi kalau laki-laki berdua itu sama orang ngomong pulang. Nah, laki-laki perempuan itu kemudian kita panggil, tanya benar enggak kejadiannya gitu, kemudian benar enggak dia pacaran, kemudian kita korek-korek lah. Artinya korek-korek itu dengan tabarin itu, kalau bisa dia tuh memang harus jujur ketika kita panggil seperti itu. Jangan ya, kita sebagai leader ya, sebagai kiadah kalau bahasa anak LDK-nya, oke kan nggak tahu lagi. Coba jelaskan aja apa itu kiadah. Nah, dalam ber-LDK itu namanya kiadah wal jundi. Nah, kiadah itu pemimpinnya atau ketua umumnya, jundi anggotanya. Anggota itu meliputi bola sekitar 10 sampai kader. Itu namanya jundi. Jundi itu kalau dalam bahasa prajurit lah, anggota macam anggota perang gitu. Jadi pemimpinnya raja gitu, kiadah gitu, kiadah. Jadi sebagai kiadah itu kita harus tegas dan bijaksana. Dan jangan bijaksana sini, harus bijaksana. Jangan sana sini ya. Bijaksana sini itu bagaimana itu? Ini ada istilah baru, bijaksana sini. Yang bagaimana itu sekarang? Kalau bijaksana sini itu misalnya kita mendengarkan satu, kita okekan, kemudian kita dengar satu okekan. Jadi kita bijaksana sini gitu. Jadi kita harus gimana caranya kiadah itu kita sebagai penengah. Bukan mendukung satu aspek itu. Jangan mendukung satu aspek dan jangan memaksa doktrin. Doktrin itu ngeri itu. Kalau kita mendoktrin orang, gimana caranya dia terpengaruh. Kalau kiadah itu tidak diusahakan jangan sampai sedikit pun terpengaruh oleh kata siapapun. Nah, kalaupun memang itu benar, ya kita tabayunkan ke yang bersangkutan. Misalnya ada disebut nama, misalnya sebut nama FS itu kan, bilang orang pacaran. Nah, kita harus sebagai kiadah itu harus kita tabayunkan. Kemudian kita harus sebagai penengah, bukan kita mendengar sana, kita tidak mendengar sini. Nah, oke. Ini menarik ya. Ini misalnya ada di pemimpin lagi, ya kan? Ada yang menegaskan jangan pernah kalian pacaran gitu. Tapi ada sendiri yang pacaran gitu lagi. Itu bagaimana menurut itu? Apakah pemimpinnya munafik atau bagaimana itu lagi? Oke. Banyak gitu lagi, kasus-kasus yang seperti itu kita lagi. Coba ahli jelaskan gitu. Menurut pengalaman ahli gitu. Kalau dalam Quran bahasanya kabura maktan ya. Kabura maktan Allah di antaku malah ta'lam. Kalau bahasa kami di Quran itu bahasanya sarautan. Sarautan itu BKK. Jadi sebagai kiadah, sebagai pemimpin, dimana kondisinya itu kita sebagai uswatun hasanah. Jangan uswatun kita melarang, kita berbuat. Gimana caranya? Kalau kita mengharap, sebelum kita larang itu kita sudah tidak berbuat dalam hal itu. Misalnya kita bilang kita mau menerapkan metode hidup pada untuk karena role modelnya itu dengan pasar dan ini. Sebelumnya itu karena orang pasti melihat ketika sebelum jadi kiadah itu karena orang lihat gimana alur pengalamannya, kemudian dia pernah sakit juga, saya kan tengok dari visi-misinya itu cocok enggak dengan perbuatan dia gitu. Karena kita bisa melihat orang itu, kita tidak bisa melihat orang itu ketika dia belum dapat amanah. Kita bisa melihat orang itu ketika kita kasih amanah. Kalau memang melihat orang, kita kasih aja amanah, gimana responnya? Suka-sukakah atau kayak bahasa tadi sarautan kah, atau mungkin
dia memang teguh pendirian sebagai uswatun hasanah gitu. Jangan sampai dia jadi pemimpin itu sebagai uswatun sayyi'ah, sebagai orang yang contoh yang buruk. Jadi contoh yang baik. Kalau udah jadi uswatun hasanah, jadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Kalau di UKDM alamnya itu ya satu pengurusan dengan adik-adik kader, dia sebagai contoh. Kalau bagi mereka harus menjaga aibahnya, menjaga marwahnya, karena marwah seorang pemimpin itu harus dijaga. Kalau bukan dia menjaga dirinya sendiri, siapa yang menjaga? Tapi kalau dia menjaga dirinya, otomatis jundinya itu, anggota-anggota itu pasti menjaga marwahnya. Dia umum tak kurus. Dia sebagai pemimpin mengayom, dia juga sebagai pemimpin sebagai uswah hasanah ya, bukan uswah sayyi'ah seperti itu. Yang masalah uswatun hasanah tadi, nah kan kita sebagai tiada harus jadi uswatun hasanah atau uswatun apa tadi? Sayyi'ah gitu. Mana itu? Oke. Kembali lagi disampaikan ya bahwa sebagai tiada, sebagai pemimpin, sebagai ketua umum lah ya, kalau kita bilang di UKDM ini kita punya prinsip pendirian, istiqomah, kemudian kita bijaksana gitu. Dia ya ke pengetahuan ya, kemudian perjalanan yang pernah kita ikuti mulai 2020 hanya UKDM 9 kita masuk ISU 2020 sudah 10 itu kami PP1 nya itu secara virtual ya. mulai dari situ kita lihat memang banyak, bukan hanya ketua umum aja yang bisa mengulangi, yang lain-lain lah seperti itu. Dan itu memang hanya lelucon biasa gitu. Tinggal kita yang memaknainya, kita yang menanggapinya, kita serius atau hanya sekedar ya kita bilang hanya lewat aja lah gitu kan. Tapi ada orang yang baperan, kemudian ada yang dia terprovokasi, kemudian dia merasa benar juga ya. Jadi ada rasa ketertarikan itu, kemudian ada rasa ingin mencoba gitu, karena mungkin ya kita bilang lah ya dia pernah melakukan hal itu, mungkin seperti pacaran itu mungkin, atau coba-coba lah, ternyata coba-coba jadi barang itu ya kan. Itu bahaya loh, coba-coba jadi mulai kan. Kalau coba-coba nggak jadi itu apa ya, Jadi mulai. itu jadi bahaya. Jadi kalau udah terjadi seperti itu bakal rusak ke depannya, bakal rusak ke bawah-bawahnya itu bakal rusak gitu. Karena kenapa? Tidak fokus nanti. Jadi memang tolong itu di UKDM itu memang harus tidak pasaran, biar fokus dengan tujuannya menyelesaikan amanah satu periodisasi. Oke Ali, karena udah panjang lebar nih cerita-ceritanya Ali. Gak terasa waktu sudah apa? Coba closing statement dari Ali nih, untuk kedepannya bagaimana, untuk para pemirsa kita gimana gitu, untuk kedepannya, untuk UKDM selanjutnya atau untuk para pemirsa. Oke, kita closing statement ya. Ya, Ali, baik. Subhanallah majalul buat pemimpin pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Baik buruk kita hari ini, baik buruk kita ke depan bergantung kita baik buruk hari ini. Memang dibilang orang, kalau ada yang bilang nggak tentu dia ketika hari ini baik besok dia buruk, atau sebaliknya hari ini buruk besok baik. Itu kan tergantung pada semua setiap orang. Tapi kebanyakan ya di usia hari ini, ya kita bilang usia 20-an ke atas lah kita bilang, bukan yang 20 ke bawah. 20 ke atas itu memang baik kita hari ini, kita tanam hari ini, kita akan menuai 10 mungkin atau 15 tahun kemudian. Karena pepatah Arab pernah mengatakan man yazra yahsud, barang siapa yang menanam dia akan menuai. Nah, jadi kalau kita sebagai kaum muda kemudian yang memang aktif di organisasi apa, kita buat aja dulu kebaikan kita, kita tanam dulu.
suatu saat nanti kita akan menuai hasilnya dan kita akan takjub ya dengan hasil-hasil itu, karena in ahsantum ahsantum li anfusikum, kata Allah dalam surah Al-Isra ayat 7. Jika kalian berbuat baik, maka kebaikan itu akan berbalas kepada kalian juga. Kemudian harapannya untuk KDM, semoga KDM itu menjadi panutan ya sebagai UKM dan sebagai organisasi di WISU ini, dan harapan juga LDK menjadi LDK yang mandiri, karena kita punya cita-cita besar dari sebelum-sebelumnya, dari pendiri-pendiri KDM dan dari yang sudah merasakan ber-KDM itu. Kita bangun KDM ini gimana caranya itu, tangga pertama kita bangun dan kita akan sampai pada puncaknya, dan harapan juga ketika periode inilah puncak kejayaan itu, puncak menjadi LDK mandiri. Sudah cukup lagi terusnya. Oke, begitu closing segmen dari Akhi Fahmi Channel SE. Jangan lupa untuk berikan komentar apa sih mau kita buat gitu. Jadi kami tunggu komentar Anda. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan jangan lupa like. Tetap bersama kami UKDM WISU Nuansa Islami. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.